hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping cuma nggak pakai selempak, kedengeran maka kuping tapi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun suci, yang jawab salam mudah-mudahan cepat ke tanah suci. Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam dapat mantu orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Kenceng gitu orang kaya mah, ketahuan matre. Pantun buat bapak-bapak. Daun salam, daun tales disimpan di mangkok. Bapak-bapak jawab salamnya lemes kayak lagi mikirin utang. Sekali lagi lah, 3 kali. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu senang sama yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat juluduhum bil karamah wa zuyyinat batinuhum bil hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah ikraman bi wahdaniyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu linnasi kaffah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil ukhra hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyuna Muhammadin. Ada yang jawab. Kata Nabi, al-bakhil man dzukira ismuhu falam yujjam alaihi. Siapa orang yang paling pelit sealam dunia, mau dibilang pelit kan nggak mau ya, nggak mau kan. Kata Nabi, al-bakhil man dzukira ismuhu falam yujibhu. Siapa kata Nabi, orang yang disebut namaku disebut tapi nggak ngejawab. Balik lagi, wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Al hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian hikmah Pansuri Barus yang saya hormati dan Allah muliakan.
bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Askip Pasaribu, bener apa kagak? Alhamdulillah kalau bener, boleh ngapalin dari tadi. Yang saya hormati bil khusus Sohibul Bait, sahabat kami Bapak Aswandi Pohan MH. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Aswandi Pohan ini Allah tambah-tambah rezekinya, Allah tambah-tambah kesehatannya, Allah tambah-tambah umurnya, Allah tambah-tambah istrinya. Oh, doa yang terakhir jangan dulu. Doa yang terakhir jangan dulu. Istrinya udah mandiri masih bohong, bercanda. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini Allah berikan rahmat dan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Barus dalam rangka pengajian hikmah Pansuri Barus. Mudah-mudahan datangnya saya bersilaturahmi di hadapan Bapak dan Ibu yang saya belum kenal dari awal. Pertemuan kita mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati dan Allah berkati dalam kehidupan kita. Sebelum saya membahas sedikit tentang ta'lim pengajian kita, saya ini sebenarnya aslinya Betawi. Jadi kalau misalkan orang Jakarta, yang punya Jakartanya Betawi. Saya orang Betawi. Jadi kalau misalkan nanti bahasanya rada-rada kasar, rada-rada bahasa Betawi, emang emak baba saya orang Betawi. Jadi orang Sumatera kenal sama orang Betawi. Saya punya tetangga juga orang Sumatera, dia marganya Pulungan. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama sudah saudara, kakek ibu sama kakek bapak sama kakek saya sama-sama kakek-kakek. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita duduk bersimpuh di rumah yang penuh dengan barokah. Pertama yang kita adakan ini adalah kegiatan pengajian, digelar ta'lim mengaji atau barus mengaji. Ini sesuatu program kegiatan yang memiliki nilai yang amat besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang niatnya ngaji dari rumahnya itu, dimana orang niat ngaji dari rumah, gufirallahu qabla an yahtua, kata baginda Rasul. Orang yang niatnya ngaji dari rumah, gufirallahu qabla an yahtua, itu diampunin dia punya dosa qabla an yahtua, sebelum kakinya melangkah. Belum melangkah udah diampunin kita punya dosa. Itu hikmahnya luar biasa. Apalagi kita ngaji ini di Tenjo jauh. Kalau misalkan diukur berapa kilo dari Tangerang kemari, apalagi saya tinggal di Cengkareng, kurang lebih berapa kilo, lumayan juga. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah pengajian. Luar biasa, apalagi Bekasi, Kerawang. Jadi gufirallahu qabla an yahtua, diampunin kita punya dosa. Itu orang yang ngaji. Makanya niat kita pertama di sini kita duduk untuk tolabul ilmi, tolabul ilmu, nyari ilmu. Orang buta pengen ngaji, ngelihat pakai matanya, tapi sayang buta. Orang budak pengen ngedenger ngaji pakai telinganya, tapi sayang budak. Orang bisu pengen ngaji pakai mulutnya, cuman sayang bisu. Lah kita yang sehat, yang normal, jangan sampai nggak ngaji dengan kesibukan dunia kita. Makanya cakep ini kalau misalkan kata orang Betawi bilang, biar kata 2 bulan sekali ada pengajian, kumpul ta'lim, insya Allah menjadi sababiyah kita digugurin dosa-dosa kita
dosa kesalahan kita di tim X, dosa kesalahan kita digebek, dihapus, sehingga kita menjadi hamba Allah yang hidupnya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah jimbah ruah kejunjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang senantiasa menghidupi sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan bagian dari syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji teriring dengan rasa puja, mudah-mudahan senantiasa sampai kepada Allahu Jalla Jalaluh yang telah memercikan kita nikmat dan karunia, yang telah memberikan kita fadilah, kesehatan, kesempatan, luangan waktu, sehingga dengan percikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka thalabul ilmu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama, kita ini hidup di alam dunia pada hakikatnya tujuannya cuma satu, yaitu ibadah. Ibadah yang Allah telah berikan kepada kita itu memiliki nilai dan makna yang sangat luas. Bukanlah ibadah itu hanya terpaut dengan ibadah sholat yang dalam kategorinya ibadah mahdhah, dan juga bukan juga ibadah itu yang nilainya hanya ibadah puasa. Tapi ibadah dalam konteks luas adalah ibadah yang memiliki sifat ghair mahdhah, bukan yang hanya sujud, ruku, kemudian membayar zakat, pergi haji ke tanah suci. Tapi ibadah dalam konteks sosial kita masih memiliki nilai dan juga nilai yang memiliki ibadah. Emang kata siapa ibadah itu tergantung hanya terama sholat, zakat dan haji? Tapi ibadah ghair mahdhah itulah ibadah sosial yang mesti dan patut untuk senantiasa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang keluar ke rumah, dia nyari nafkah, itu ibadah. Kita dari rumah masing-masing ke tempat Bapak Aswan di Pohan ini, itu ibadah nilainya. Apa tujuannya? Salah satu dari manfaat kita kemari, kata Nabi, itu bisa menjadi sababiyah menjalin silaturahmi. Yang namanya silah berarti putus, yang namanya putus berarti kurang akrab bahasa kitanya. Dengan adanya kumpul yang semodel begini, satu dengan yang lainnya saling sapa mengenal, maka silaturahmi itu nilainya luar biasa. Baginda Rasul dalam sebuah hadisnya itu mengungkapkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa orang yang pengen diluaskan rizkinya, pengen dilapangkan rizkinya, dijembarkan pendapatannya, wa yunsa'alahu fi asarihi, bahkan bukan hanya rizkinya yang jembar, wa yunsa'alahu fi rizkihi, Allah bakal berikan dia umur yang panjang. Pengen umur panjang apa pendek? Pengen panjang, pengen pendek, Bu? Bu, saya tanya pengen panjang, pengen pendek? Saya nanya ibu-ibu pengen panjang, pengen pendek? Pak, dengerin, emang ibu-ibu mau demennya yang panjang. Pak, ibu-ibu demennya yang panjang. Jadi ini ngaji nggak lama-lama, ngaji singkat padat, melekat, tulang bawah, berilmu manfaat, kesononya neng-neng berkah. Kita pengen umur kita itu panjang.
Kalau pengen umurnya panjang, salah satunya getol-getol silaturahmi. Ini bukan kata saya, kata Rasul. Wa yunsa'alahu fi asarihi, umurnya bakal diberikan panjang. Mudah-mudahan umurnya panjang, kiamat 5 hari baru mati. Kepanjangan Ustadz, kepanjangan juga repot. Ya, kepanjangan juga repot. Orang teman-teman kita udah pada mati, kita belum mati. Teman kita mana ini? Mau WA-an teman kita udah mati, mau video call juga teman kita udah pada mati semua, tinggal kita doangan. Kepanjangan juga repotnya yang sedang-sedang aja. Umur 70 tapi masih gagah. Kalau sakit berbaring juga repot juga, kesian juga yang ngurusin. Jangankan bapak-bapak nih yang dimari, yang misalkan bahasa kitanya mah kita mah lumayan dah hidupnya, enakan dikitnya, enakan dikit kayak model Pak Aswan, enakan dikit gitu. Jangankan kita yang hidup enak, yang orang susah aja Bu, itu umurnya pengen panjang, itu orang susah. Padahal kan kalau kita pikir alus-alus, itu orang susah umurnya pengen panjang, kan susahnya makin panjang Bu, bener. Ya, itu orang susah umurnya pengen panjang. Padahal kalau dipikir halus-halus, dia doa umur panjang, susahnya makin panjang. Saking gak mau mati. Nggak ada orang yang pengen mati, nggak ada. Apalagi kita nih, rumah-rumah ibu-ibu yang kelihatan mukanya, nggak ada yang mau mati. Ada yang mau mati Bu? Ada yang mau mati? Nggak ada. Saking manusia itu nggak ada yang mau mati. Kita semua pengen umur panjang, badan sehat. Maka kuncinya kata Nabi, pertajam silaturahmi. Ini udah cakep begini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, itu hikmah dari silaturahmi. Orang umurnya jadi panjang, kemudian pergaulan menjadi luas, nilai sosial menjadi tinggi, dan yang terpenting dari semua perjalanan ini, kita tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kelompok Barus kan tadi udah dibahas. Alhamdulillah, pertama kali agama Islam itu dikenal di daerah sana Barus, dan dikenal juga bahwa Barus itu rata-rata bisa ngaji. Sama kayak orang Betawi Bu, biar kata bandel-bandel dikit dia baca Fatihah sama tahlil mah bisa. Itu orang Betawi, bukan saya ngagulin. Tapi ada juga jeleknya orang Betawi. Kata teman saya begini, orang Jawa gila pangkat, orang Sunda gila tempat, orang Betawi gila pantat. Bener, orang Betawi kalau bininya belum lebih dari 3 agak nyoor. Bininya orang Betawi 3, bahkan sampai 4 orang Betawi. Makanya orang Betawi mah biar kata tekor, asalkan songor, karena gua jual, besok gua juga kawin lagi. Dia orang Betawi, jeleknya orang Betawi. Tapi alhamdulillah kalau saya nggak begitu. Saya belum nikah, baru nikah sekali. Itu orang Betawi. Ya, balik lagi. Jadi kegiatan kita yang dilakukan dalam bulanan ta'lim ini itu luar biasa. Menjalin silaturahmi, umur kita jadi panjang, rezeki kita menjadi berkah, nilai kita menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting dari kegiatan ini, kita sama-sama dapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita mau bicara kehidupan ini, bahwa pada hakikatnya kita semua pengen hidup itu enak, lempeng, banyak duit. Ya Bu? Saya yakin ibu-ibu kalau misalkan di sini punya banyak duit, ada 1 miliar, saya yakin nggak ada di sini. Di mana adanya Ustadz? Jumat aja udah nyawa pila di puncak. Jumat Sabtu Minggu, kenapa? Banyak duit boleh nemu, nggak ada di sini. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan hidayah sehingga kehidupan kita ini
Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesibukan, kita masih bisa menyempatkan waktu luang kita untuk kumpul dan mengaji dalam program apa tadi? Barus mengaji. Tuh. Jadi kehidupan kita pada dasarnya, tahu tadi judul ceramah yang dibacakan oleh MC, ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hidup itu kepengenannya banyak ya. Orang kalau hidup kepengenannya banyak, wajar. Kenapa? Karena diberikan nafsu, dan nafsunya nggak cukup satu. Ya, orang hidup punya kepengenan banyak, wajar. Dari dia punya mobil satu, mereknya dari Toyota, udah punya satu, pengen lagi dua, udah punya dua, tiga, nggak apa-apa kalau sanggup mampu untuk mengkasap mencari yang halal. Tapi yang namanya orang hidup itu kepengenannya banyak, wajar Ustaz, wajar, namanya orang hidup. Kalau misalkan nggak punya kepengenan, ya nggak ada kemajuan kita punya hidup. Tapi ada kalanya ketika keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ini yang repot. Jadi zikirnya, wiridnya itu andai kata, jikalau, umpama, semisal. Contohnya, ngayal mulu, ngayal, kepengenan banyak, tahu-taunya begitu bangun cuma ngimpi. Ini yang bahaya. Maka bagaimana ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak yang Allah berikan? Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa yasha'allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allah. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Kita punya kepengenan, ente punya kepengenan, tapi Allah fa'alu lima yurid, Allah yang punya kehendak untuk terjadi sesuatu itu. Ini kuncinya, bagaimana kalau kepengenan kita nggak sesuai dengan kepengenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan pengennya hidup banyak duit ya, pengennya hidup banyak duit, kita pengennya hidup enak, nikmat, sehat, anak beres kuliah, bahkan di sekolah kedokteran rezekinya ada. Tapi bagaimana ketika keinginan kita nggak sama dengan keinginan Allah? Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Kita punya rencana, Allah punya takdir. Makanya dalam sebuah ilmu tasawuf, an-nasu yahkumu bit-tawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Manusia itu hanya punya rencana, Allah yang memiliki takdir dan iradahnya. Nih hari ini kita ngumpul di Tenjo, emang ada rencana, tapi bisa jadi rencana kita ini batal. Tapi karena Allah berkehendak, Allah punya iradah, Allah punya kudrah, alhamdulillah kita masih bisa kumpul dalam kondisi sehat. Tapi nggak ada orang yang tahu bagaimana kita punya rencana ketika rencana kita berbenturan dengan iradah Allah. Ini yang bahaya. Kepengenan banyak, tapi Allah nggak berikan itu. Ini adalah suatu yang mesti kita imani, bahwa iman kepada qada dan qadar, kita berusaha, serahnya kita tawakal kepada Allah. Manusia itu hanya usaha. Ini kita nyari duit dari pagi sampai sore, pergi pagi pulang malam, siang banting tulang, malam banting bini, sungsang sumber jungkil balik, nyari duit. Apa dapat? Apa dapat duitnya, Bu? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kata orang Betawi bilang, biar kata ete sungsang sumber jungkil balik, siang banting tulang, malam banting bini, duit tentu dapat atau kagak? Belum tentu. Kenapa? Manusia cuma memiliki nilai yang namanya usaha. Yang menentukan Allah.
naon itu udah pinter, baru ngaji 25 menit aja udah pinter. Yang menentukan Allah. Makanya kalau misalkan rizki itu diberikan bukan kepada manusia, tentu itu kebo bakal kurus. Ya, ada kaidah orang Arab ngomong begini, "Lau kanatil arzaq minal hayya halakat bahaim." Kalau rizki itu diberikan hanya untuk orang yang berakal, halakat bahaim, maka hewan itu bakal mati. Tapi rizki Allah berikan bukan hanya kepada orang yang berakal. Hewan Allah berikan rizki, buktinya kebo gendut. Tahu kebo bu ya? Sapi gemuk, padahal sapi nggak punya akal. Tapi kita yang oleh Allah diberikan akal, maka rizki kita itu lebih banyak. Ada orang yang usahanya mohon maaf cuman pekerja buruh, dia narik ojek di pangkalan, pergi pagi pulang sore, apa dapat penumpang? Belum tentu. Datang kadang-kadang pulang sore cuman dapat penumpang satu. Orang Betawi sono, gua sonoan, gua situ malam dulu nggak ada yang begitu. Pulang ojek cuma dapat penumpang satu, laporan sama bininya, siang sudah pulang, sore pulang. Waalaikum, lemes pulang, dibukain sama bininya, udah pulang bang, udah menarik lagi sepi, cuma dapat satu doang penumpang. Apa kata bininya? Emang abang malaki geblek, orang mana kayak Pak Aswan di Pohan, sekali pulang bawa duit seikat. Kayak kresek, kagak bawa karung. Emang abang mah laki geblek. Nah coba kayak Aswan di Pohan, laki diomelin orang sono. Orang sini nggak ada ibu-ibunya ahli ngaji, soleh semua. Diomelin laki, digeblek-geblekin sama ditolong-tolong, bawa duit cuma selembar doang. Mending kalau 100.000 gocap. Sampai kemana gocap? Ngoceh mulu ibu-ibu. Laki digeblek-geblekin, lakinya besoknya sewot pak. Lakinya sewot, besok dia narik di pangkalan. Begitu pulang semangat, assalamualaikum, salam. Udah pulang bang, udah alhamdulillah. Banyakan dapat duit berapa bang? Dapat 5 juta. Dapat 5 juta, kata bininya. Alhamdulillah banyak dapat duitnya 5 juta laki gua nih hari. Kata begitu ditanya sama bininya, bang motor mana yang buat ngojek gua jual tadi? Motornya dijual. Emang kata bininya emang laki lebih geblak, motor atunya dijual. Tuh jadi rezeki itu Allah berikan kepada orang yang emang niatnya, tujuannya itu dalam hidupnya cuma satu, ibadah. Dia nyari rezeki keluar rumah bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menumpuk harta. Orang yang hidupnya hanya menumpuk harta, yang hanya mencari dunia saja, dia lupa kepada akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka orang yang begini orang yang rugi. Makanya antara dunia dengan akhirat itu mesti seimbang. Kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan akhiratmu sebagai tempat balikmu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah dunia sebagai tempat kasab kita. Itu. Jadi kita ini mesti seimbang. Ada kalanya kita mengejar dunia, ada kalanya kita mengingatkan akhirat, tempat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin begini, man arada an yaksiba fi rizkihi fa'alaihi an yahfadha salasata asya. Man arada, siapa orang yang pengen dalam rizkinya itu thayyiban, dia punya rizki thayyiban, baik dan bagus, fa'alaihi an yahfadha khamsata asya, maka dia mesti ngejaga 5 perkara. Kalau kita usaha, pengen usaha kita itu berkah,
Maka jaga 5 perkara ini. Kadang kita kan orang hidup ada yang banyak duitnya tapi kagak berkah. Ada bu, ada bu, kekipik mulu ramanya gerah. Ini terus apa terus ini ngaji? Terus ini terus. Ada orang yang rezekinya banyak tapi enggak berkah. Ada banyak rezekinya tapi kena penyakit, makan ditaker, kagak boleh banyak-banyak makan nasi. Kenapa? Diabetes. Makan daging nggak boleh. Kenapa? Asam urat naik. Makan daleman nggak boleh. Urat asamnya takut naik, kolesterolnya tinggi. Akhirnya dia punya rezeki nggak bisa dinikmatin. Makanya itu namanya rezekinya tidak halalan thayyiban, nggak baik. Maka kata Imam Samarqandi, siapa yang pengen kasab dan rezekinya baik, an yahfadha salasata asya, dia mesti menjaga 5 perkara. Nih bawa pulang nih, gerah bu ya, nggak ada kipas angin. Sama saya juga gerah, apalagi saya. Nah, yang pengen kita punya kasab usaha berkah thayyiban, jaga 5 perkara. Ini nggak bakal dibahas semuanya, biar diundang lagi. Kalau dibahas semua nggak diundang. Awaluha, yang pertama kata baginda Rasul, kata Imam Samarqandi, kalau rezeki kita pengen baik, an la yuakhira syai'an faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Yang pertama, kalau kita pengen rezeki kita berkah, an la yuakhira syai'an, jangan suka mengakhirkan sesuatu min faraidillahi ta'ala, dari fardu Allah ta'ala, dari kewajiban kita menyembah Allah, li ajli kasbi, karena arah-arah kita usaha. Bahasa orang Tangerangnya begini, kalau ente pengen rezekinya berkah, ente jangan suka ninggalin apa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diwajibkan oleh Allah ta'ala. Apa? Contoh, sholat. Kalau kita pengen punya rezeki yang berkah, kita pengen punya duit yang bagus, maka pertama jangan ninggalin kewajiban kita. Sholat kita tinggalin gara-gara nyari duit, jangan ditinggal. Karena ada yang dagang, orang dagang itu kan serba salah bu. Di sini mudah-mudahan ada nggak yang dagang, mohon maaf, orang dagang itu serba salah. Begitu adzan zuhur tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata yang dagang, udah zuhur ya, gua tinggalin, ntar ada yang beli. Mana kagak ada bocah yang nungguin. Akhirnya kagak sholat zuhur, akhirnya mah ditungguin, kagak ada yang beli itu dagangan. Sholat zuhur lewat. Maka kalau pengen rezekinya berkah, jangan ninggalin keperluan yang diwajibkan kepada kita. Di ajlil kasbi, karena arah-arah kita usaha. Tuh, jadi orang itu kan kadang-kadang sholat itu kan menjadi kewajiban, kebutuhan buat kita. Dan roman-romannya kalau sama sholat, orang kagak ada yang nafsu sama sholat sampai hari. Coba dah, ada nggak orang dari mulai akil balik sama sholat, ada kagak yang romannya demen banget sama sholat? Nggak ada. Bawaannya sama sholat itu ogah-ogahan. Zuhur, gimana lagu qasidahnya? Ada yang tahu? Zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh nah itu. Jadi sholat itu begitu, orang awang-awangan sama sholat. Maka kalau misalkan rezeki kita pengen berkah, berkata-kata Imam Samarqandi, pertama kita jaga keperluan yang diwajibkan kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Samarqandi, kalau kita rezeki pengen berkah, an la yajhida nafsahu fi kasbihi jiddan, jangan terlalu bersungguh-sungguh fi kasbihi, dalam mencari kasabnya, jiddan, kebangetan sungguh-sungguhnya. Jadi ama usaha roman-romannya kagak bakalan
libur, yang penting nyari duit terus. Kalau emang jauh usahanya narik terus, kagak pernah libur. Ngapa? Ngumpulin duit. An la yajhida fi kasbihi jiddan. Ustaz, yang sungguh-sungguh aja kagak dapet duit, apalagi males-malesan, ada yang nyeletuk. Yang sungguh-sungguh aja nggak dapet duit, apalagi males-malesan. Iya, kita boleh sungguh-sungguh, tapi jangan pakai banget gitu lah. Kita boleh usaha, tapi jangan sampai banget gitu. Sampai rumah yang tadinya dibikin sedemikian rupa, segitu mewah, isinya cuman setengah malam doang, pagi udah berangkat lagi. Itu orang kebangetan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Sama Ustadz juga kalau agak sungguh-sungguh ya agak dapet duit. Jadi lu juga waktu belum jadi Ustadz, kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak jadi Ustadz. Makanya mesti sungguh. Itu yang kedua gitu. Jadi yang terakhir, yang nomor 3, kalau rezeki kita pengen berkah. Yang ketiga, yang terakhir kata Imam Samarqandi, kalau rezeki kita pengen berkah, ini yang penting. Ini yang penting nomor 3. An la yaro fi kasbihi min kasbihi. An la yaro fi kasbihi minal kasbi. Jangan pernah melihat rezeki yang diberikan kepada kita itu karena usaha kita. Wa yaro minal kasbi minallah. Tetapi lihatlah bahwa rezeki yang diberikan kepada kita itu dari Allah. Wal kasbu sababan, dan kasab itu hanya sebuah sabab. Ini yang penting, poin terpenting, bahwa apa yang telah diberikan kepada kita dari Allah, baik itu karunia, rizki ataupun segala macam, la yara minal kasbi, jangan pernah ngelihat itu dari hasil kasab kita. Jangan lihat dari hasil usaha kita. Ini saya punya mobil mewah seperti ini, punya rumah gede, punya tanah hektaran. Ini hasil usaha kerja keras kita. Enggak, kita mesti ngebedain antara kita orang Islam dengan mereka-mereka yang orang Kristen. Kalau orang Kristen, non Muslim, boleh mereka menyandarkan bahwa usaha mereka lah yang menghasilkan dari apa yang mereka dapat. Tapi umat Islam nggak bisa. Wa yara rizki minallah, dan dilihat bahwa rizki yang kita dapat itu dari Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Tuhanmu yang telah melapangkan dan meluaskan rizkinya, wa yaqdir, dan menakdir rizki itu. Bu, ya saya ngomong lagi. Bu, saya tanya nih, milik orang sama apa enggak? Oh, beda. Beda. Jangankan milik orang, milik anak ibu punya anak 3, kuliah di satu universitas yang sama, jurusannya sama, rezekinya beda, padahal universitasnya sama, jurusannya sama, maka milik orang itu beda-beda. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu sudah menakdir dan sudah membagikan bagaimana rezeki itu diberikan. Tapi jangan juga gara-gara saya ceramah begini udah besok mau agak mau kerja duduk aja udah. Salah begitu mah. Jadi antara usaha dan doa kita itu senantiasa memiliki kesinambungan dan memiliki hubungan yang erat. Orang doa doang, usaha kagak, itu namanya bodoh. Orang usaha doang tapi kagak doa, itu namanya sombong. Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah dalam bab rezeki ini, itu sudah ditakdir. Ini kita mestinya bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Bu, saya mau nanya. Saya mau nanya nih. Syukur dan sabar itu konsep dalam agama Islam. Ibu kan udah kenal kan syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan cobaan ujian. Bener. Pertanyaan saya, berat mana antara syukur dengan sabar? Berat mana, Bu? Ayo.
Saya tanya, berat mana antara syukur dan sabar? Ayo, berat mana? Jawab, berat, lebih berat syukur. Kenapa? Orang untuk bersyukur itu susah. Benar, jawabnya. Lebih berat syukur ketimbang sabar. Orang untuk bersyukur itu susah. Syukur itu bukan hanya ucapan doang. Kalau ucapan doang, mohon maaf, anak TK juga bisa. Alhamdulillah dapat duit, alhamdulillah rumah udah jadi, alhamdulillah anak udah dapat jodoh, alhamdulillah anak udah kerja di Pertamina. Itu syukur. Kalau ucapan doang gampang, tapi dalam realisasinya syukur jauh lebih berat. Orang kalau punya duit banyak, punya duit 1 miliar, itu syukurnya susah, Pak. Syukurnya susah. 1 miliar itu bisa dia buat kebaikan, bisa juga buat kejahatan. Buat kebaikan itu berat untuk disedekahkan ke masjid yang lagi dibangun. 1 miliar itu berat untuk disumbangkan ke yatim, fakir, miskin. Tapi 1 miliar itu juga untuk menanggapi rasa syukur itu gampang buat diaur. Ini kalau misalkan kita punya duit 1 miliar yang udah tadi saya bilang kagak ada di Indonesia. Yang ada nih, ibu lagi passing, lagi jalan-jalan family gathering ke mana, ke Amerika bisa, ke Inggris. Kenapa? Ya duit punya 1 M. Itu syukur lebih berat. Kenapa? Ini kemana aja duit bisa kemarin berat. Tapi kalau misalkan sabar, ya gampang. Kalau orang susah, jawabannya sabar. Sabar aja udah. Keluarga kena musibah, sabar. Anak kagak lulus ujian, sabar. Jadi lebih berat syukur sebenarnya. Orang yang syukur itu berat. Dia bisa mengalihkan uangnya untuk di jalan Allah. Dia juga bisa mengalihkan uangnya untuk bermaksiat kepada Allah. Duit boleh nemu. Ada yang syukur duitnya boleh nemu, ada yang ke dugem, kan ada. Itu syukur. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang sehat, kemudian kita terserupkan nikmat itu pada kesempatan hari ini. Ini terus apa terus ini? Udah setengah jam lebih, tuannya lembur. Oh, udah cukup. Itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur kita, diberkahi apa yang Allah karuniakan kepada kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari saya barangkali apabila ada kata kurang tepat, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Masud MA yang telah